Teman-teman, pernahkah mendengar kalimat "the man behind the gun"? Ya, teman-teman pasti pernah mendengar kalimat bijak ini, seseorang di belakang senjatanya. Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita memegang senjata. Namun, tak semua kita menggunakannya dengan tujuan yang sama. Setiap kita memiliki tujuan yang berbeda, menggunakan senjata dengan cara yang berbeda pula. Ada yang tujuannya mulia, tapi menggunakan metode tercela. Ada yang tujuannya tercela, tapi berbungkus cara yang mulia. Ada yang tujuannya mulia, menggunakan cara yang mulia pula. Ketika kita menonton film-film samurai, kita menemukan isyarat the man behind the gun itu terbukti. Kehebatan dan kekuatan sebuah samurai bukan terletak pada material samurai tersebut dibuat, tetapi terletak pada siapa yang memegang dan menggunakan samurai tersebut. Pisau juga akan bermanfaat untuk kemanusiaan jika digunakan oleh para ahli bedah. Namun pisau akan menjadi sebuah bahaya jika dipegang oleh orang-orang jahat. Kamera di tangan orang yang baik akan mengabadikan momen-momen terindah. Namun kamera di tangan orang yang jahat akan menghasilkan dan menyebarluaskan foto-foto yang tidak layak. Senjata di tangan orang baik akan menjadi pembelaan dan perlindungan atas nyawa. Senjata di orang jahat akan menjadi penghilang nyawa. Pisau di tangan seorang koki akan menghasilkan karya seni kuliner yang menggugah selera. Namun pisau di tangan seorang penjahat akan digunakan untuk mengancam korban agar memenuhi keinginannya. Ilmu keuangan di tangan yang orang yang baik akan menjadikan hidup lebih tertata. Namun ilmu keuangan di tangan orang yang jahat akan merugikan orang lain, bahkan negara. Hipnotis di tangan terapis bisa menjadi metode penyembuhan yang luar biasa. Hipnotis di tangan orang jahat akan menguras harta, bahkan nyawa korbannya. Dan masih banyak lagi alat dan teknologi tanda kutip senjata yang bagikan pisau bermata dua, yang betul-betul seimbang manfaat dan mudaratnya. Namun bagaimana jika teknologi yang tercipta menjadi lebih cenderung mengakibatkan ketidaknyamanan pihak lain, meski di sisi lain juga bisa menghasilkan keuntungan? Contoh, senjata penghancur massal di satu sisi menghasilkan uang, lapangan pekerjaan, dan meminimalkan korban nyawa tentara. Namun di sisi lain digunakan untuk menghancurkan suatu negara. Software penembus anti-spamming di satu sisi menguntungkan para marketing dan membuat bisnis berputar. Namun di sisi lain mengganggu kenyamanan pengguna email. Pencipta virus komputer dan para hacker penembus firewall di satu sisi meningkatkan bisnis bagi pencipta antivirus dan firewall. Namun di sisi lain menghancurkan data-data penting yang telah susah payah dibuat dan disimpan dan merusak jaringan serta tampilan web orang lain. SMS yang sering kita temukan ketika kita berada di sebuah daerah atau tempat di satu sisi merupakan jalur promosi dengan biaya cukup rendah. Namun di sisi lain, kita yang menganggap nomor handphone kita adalah sebuah privasi sangat terganggu dengan akan hal ini. Dan ini terbukti. Dan mungkin masih banyak lagi jenis teknologi yang lain yang cenderung mengakibatkan ketidaknyamanan pihak lain. Inilah gambaran nyata the man behind the gun yang kita rasakan, perhatikan, dan kita alami di kehidupan. Itu semua tergantung bagaimana kita, kepribadian kita, dan sikap kita memfungsikan apa yang kita miliki. Selama kebaikan menjadi visi, kemuliaan menjadi misi, semua itu akan kembali kepada kita dalam bentuk rezeki. Karena kita ikut berkontribusi. The man behind the gun. Silakan tentukan diri kita berada di posisi yang mana. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini.